Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih file ya. Jadi, pilih kartu kali ini temanya berjudul yang sering banget memantau kamu saat ini. Cie. Jadi kita lihat siapa sih yang sekarang-sekarang ini ya sering banget memantau kamu saat ini ya. File 1, file 2, file 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saranku pause aja videonya biar fokus memilihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke, langsung saja kita lihat yang sering banget memantau kamu saat ini. File 1, 2, 3 ini disimpan dulu. Oke guys, baiklah. Kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini, kartu pertama. Tara. Ini ya, file 1. Jadi, yang sering banget memantau kamu saat ini. Wah. Ini, aku ngerasanya ya. Ini minimal 2 orang gitu. Minimal ya. Berarti bisa lebih dari itu. Ya, itu sih sejujurnya ya. Paling enggak adalah 2 orang. Minimal 2 orang gitu. Sering banget memantau kamu sekarang-sekarang ini ya. Ada orangnya yang keras kepala, ada orangnya yang plan ya. Terus aku ngerasa ada orang yang pernah membatasi komunikasi dari kamu. Mungkin dia pernah membatasi diri, pernah membatasi komunikasi dengan kamu. Beberapa tentang blokir, atau ya, aduh males ngelihat kamu di WhatsApp aku gitu. Males ngelihat kamu nih di sosmed aku. Tapi akhirnya apa ya, dia memantau kamu lagi dan lagi. Jadi bisa dibilang aneh sih, orangnya plan gitu. Padahal keras ya. Jadi dia kayak apa ya? Ya dia yang membatasi dirinya, dia yang membatasi komunikasi, atau ya dia ngerasa udahlah males menjauh gitu. Tapi kok malah dia yang mau mendekat lagi, malah dia yang mau memantau kamu, kepoin kamu. Dia penasaran, dia pengen cari tahu kamu sekarang gitu. Mungkin gini juga kali ya, ini kan beberapa energinya apa ya, apa yang dipancar itu yang dipantulkan. Beberapa tentang mirror gitu ya. Jadi ya karena dia pernah batasi diri, ya aku gitu juga say. Atau ya gimana, dia yang kayaknya nggak welcome gitu, kayaknya dia maunya mengabaikan aku, atau ya dia kan nggak mau lihat aku lagi, ya udah aku batasi diri, aku menutup diri. Ya mungkin kamu jadinya gitu juga, karena aku rasa ada energi cerminan ya beberapa. Jadi dia lihat kamu ikutan menjauh, dia lihat kamu menyerah, dia lihat kamu pun udah males sama dia. Jadi ya gitu, tiba-tiba kayak, wah nggak bisa gini nih, aku jadi kepo sama kamu. Wah kalau kamu menjauh juga, kalau kamu membatasi diri juga, apa iya aku sanggup, cie, gitulah. Ih gemes banget ini. Lihat dulu ya, yang sering banget memantau kamu. Nah, orangnya keras banget say. Beberapa kepala batu ya. Aku ngerasa ini ada orangnya apa ya, dia tuh suka mengambil keputusan hanya karena emosi sesaat, hanya gara-gara sensi sesaat ya. Tapi dia ngerasa sekarang dia kayak naif gitu ya. Maksudnya gini, gak tahu kenapa ya, saya tuh ngerasa saya bodoh banget udah sia-siakan kamu. Saya ngerasa bodoh, ngerasa naif ya. Ya gue bego banget ya, udah gak rawat komunikasi sama kamu gitu. Atau ya gitu sih. Ya gue ngerasa gue kok bodoh banget
nggak jaga silaturahmi sama lo, nggak jaga komunikasi sama lo. Ada yang ngerasa gitu ya. Wah, sedih juga ya. Jadi dia merana sekarang ini ya. Dia kayak uring-uringan, dia kayak ngerasa nggak karu-karuan. Dia ngerasa kayak, ya aku kira aku memenangkan egoku ya. Kalau aku cuekin kamu, atau ya aku mengambil tindakan hanya karena emosi sesaat begitu, atau ya kadang kan ada drama ya, ada hal-hal yang ribet, yang rumit, yang sulit. Jadi kita kayak ya udahlah, kan males gitu. Udahlah, aku nggak suka yang rumit, aku nggak suka yang sulit gitu. Jadi ya udah, aku abaikan kamu. Tapi itu kayak keputusan yang salah ya, karena aku ngambilnya ya sesaat aja begitu. Jadi dia ngerasa kayak apa ya? Ya intinya aku ngerasa bodoh aja. Aku ngerasa bodoh, tidak jaga komunikasi. Aku nggak rawat silaturahmi sama kamu. Jadi ya gitu. Sekarang aku sibuk banget memantau kamu, cari tahu tentang kamu. Gitu, bestie. Kan sedih banget nih. Terus aku ngerasa apa ya, dia sebenarnya sadar bahwasanya dia egois ya, karena di sini ada orang yang punya big ego, egonya besar gitu. Jadi dia tahu banget, ya iya sih, aku tuh suka mementingkan diriku sendiri. Apa yang aku rasa itu yang harus aku lakukan, ya aku lakukan gitu. Padahal aku nggak jaga perasaan kamu gitu ya. Padahal kamu pernah baik sama aku. Atau ya ini mungkin apa ya, dia ngerasa kayak bukan hanya kamu satu-satunya di dunia ini gitu. Beberapa kalian diri sama orang yang dia merasa cakep gitu. Dia ngerasa ya dia lebih dari kamu, atau so cakep gitu ya. Memang ada sih yang kayak gitu. Atau dia benar-benar cakep lah ya. Ada yang benar-benar keren gitu. Bisa vice versa. Jadi kayak ya kalau kamu ribet masih ada yang lain kok gitu. Kalau kamu nggak mau, ada kok yang lain yang mau sama aku. Tapi ya itu ujung-ujungnya aku kecarian kamu. Tapi bisa vice versa. Ya aku ini apalah buat kamu ya. Banyak kan yang mau sama kamu. Kalau aku nggak bisa berjuang buat kamu, ya yang lain ada kok yang mau sama kamu. Nah, jadi dia bisa kayak ngerasa gitu. Ya aku nggak kuat berjuang. Jadi ya gitu. Sedih sih. Cuma ya ujung-ujungnya cari tahu kamu lagi. Ini berapa kalian terkoneksi terus ya. Bahkan energinya sering muncul di tarot ya. Entah kamu sengaja atau nggak sengaja buka tarot, ada aja energi dia ya. Entah secuil lah, entah 50%, apalagi 100%. Wah, doar ya. Wah, dia lagi say. Gitu kak. Ya gitu. Ini bisa beberapa kemungkinan ya. Kayak aku bilang tadi nih, nggak tahu kenapa ya, gue asal ngebuka tarot energi dia muncul aja. Nah itu sebenarnya yang suka memantau kamu. Semakin sering seseorang energinya mendekat ke kita, semakin seringlah energi dia muncul di tarot ya. Karena tarot itu menangkap energi ya. Jadi kalau tarot ini menangkap energi dan energi dia yang muncul terus, ya itu tandanya dia yang sibuk memantau kamu. Begitu say ya. Bisa juga kamu sering kepoin dia di tarot, kamu sering cek energinya di tarot. Ya memang sih dia memantau kamu juga. Mungkin dia memantau kamu di sosial media, mungkin dia memantau kamu. Ya ini beberapa ada yang memantau ke uka-uka gitu ya. Tapi ya gak usah khawatir lah. Itu biasanya yang mantau ke uka-uka itu yang udah obsesi ya sama kamu. Dan gak harus dia juga. Kan ini kan apa ya, kan aku bilang tadi paling nggak ada 2 orang gitu loh. Jadi bisa aja kalau tentang dia ini dia kepoin kamu, cari tahu kamu di sosial media. Tapi mungkin ada juga yang lain nyari tahu kamu tuh ya ke uka-uka gitu. Ada yang saking apa ya, kepo banget sih, kayak wah, ke uka-uka itu kan dia nyari jalan pintas, cari tahu ke orang pintar. Ya dia nyari tahu ke orang pintar tentang kabar kamu, kondisi kamu, kerjaanmu, udah berhasil nggak hidup kamu, bahagia nggak kamu, sama siapa kamu. Nah begitu, bahagia nggak kamu sana sama yang lain. Ada yang rasa gitu ya. Tapi kalau ada yang nyari tahu kita ke orang pintar, ya nggak usah khawatir lah ya. Yang penting kamu banyak berdoa, yang penting kamu banyak ibadah ya. Orang mau cari tahu kita ke uka-uka lah,
mau cari tahu kita kemana lah, itu nggak ngaruh ke kita, asalkan kamu punya iman yang kuat. Jadi banyak ibadah supaya Tuhan selalu melindungi kamu. Oke, say, lanjutlah. Oke lah. Kita lihat ya yang sering memantau kamu saat ini. Seseorang sedang menulis pesan untukmu, tapi dia masih bingung merangkai kata-kata yang akan dia sampaikan ke kamu. Nah, sebenarnya dia udah ada rencana nih. Gini loh, aku mau kirim pesan sama kamu. Paling enggak, halo, apa kabar gitu. Atau ya, maaf ya, kemarin aku kayak gini, kayak gitu. Tapi ya gitu, bingung merangkai kata-kata. Mulai dari mana ya? Kata-kata yang aku bikin harus seperti apa ya? Karena udah kikuk gitu, kaku ya. Kaku banget. Apalagi dia yang udah kecewakan kamu. Pasti dia merasa bersalah dong. Orang yang udah merasa bersalah tiba-tiba membuka komunikasi gitu kan, wah, kena mental, say. Apalagi kalau dia yang blokir, dia yang tiba-tiba ngilang di WhatsApp kamu. Wah, kan lucu ya. Dia ngerasa kayak, apa nggak aneh gitu, aku buka komunikasi duluan, aduh gengsi banget nih, harga diri, aduh kena mental banget lah gitu, ya ribet lah ya. Kamu nggak pernah sendirian, malaikat, leluhur, dan energi orang yang terkoneksi denganmu selalu menemanimu. Oke, fix ya, ini beberapa orang. Jadi, kamu kan nggak pernah sendirian, ada malaikat, leluhur, dan energi orang yang terkoneksi sama kamu selalu menemanimu. Berarti malaikat, leluhur juga sering memantau kamu. Mungkin kamu sering dipantau leluhur, ya, karena kamu selalu dijaga. Jadi kayak apa ya, beberapa kalian ini kamu bukan orang sembarangan. Jadi kamu harus dijaga terus sama leluhurmu, kamu harus dipantau terus sama leluhur, ya, beberapa kalian. Dan ini energi orang yang terkoneksi sama kamu pun itu selalu memantau kamu. Makanya aku bilang tadi apa? Kalau dia muncul terus di tarot, ngecek tarot, nggak sengaja, say, wah muncul lagi energinya. Ah, dia lagi, say. Atau ya gitu lagi, say. Ya gitu. Itu tandanya energi orang ini selalu menemani kamu. Begitu, Kak, ya. Berdoalah untuk kebaikan semuanya, maka Tuhan akan berbelas kasihan ke kamu. Wah, ini beberapa hubungannya rumit, hubungannya sulit. Aku ngerasa sih mungkin ada yang lain ya, atau ada faktor lain, dan ini faktornya sensitif ya, aku rasa. Jadi kita kadang maju kena, mundur kena, kanan salah, kiri salah, mentok dong ya. Tapi di sini dibilang berdoa aja ya, mana baiknya aja lah Tuhan ya, terserah Tuhan aja. Nah, kalau kamu berdoa untuk kebaikan semuanya, ya Tuhan pasti jadinya berbelas kasihannya sama kamu. Ya doamu yang dikabulkan, atau ya keinginan kamu malahan yang dikabulkan. Nih, orangnya bilang, aku membutuhkan orang yang seperti kamu, yang bisa membuat hidupku lebih sehat dan bahagia. Wah, jadi dia bilang gitu. Sebenarnya kamu orang yang dia butuhkan. Orang yang kayak kamu yang dia cari. Mungkin hidupnya jadi sehat, tidak toksik, bahagia begitu. Wah, wah, wah. Nah, ini aku udah ngomong tadi ya. Orangnya plan to the plan. Ya, orangnya plan. Ini berapa energi childish sih? Ada yang kanak-kanakan di situ ya. Aku ngerasa ada. Nih, ada yang masih mencari jati diri. Jadi ya begitulah, plan. Kemudian ada yang berkaitan teknik ya. Bisa juga ini teknik hubungannya yang harus diperbaiki. Misalnya kayak teknik komunikasinya nggak dijaga oleh dia gitu ya. Ada orangnya berisi, bisa vice versa ya. Ada yang berisi di mana gitu, montok yang di mana, mungkin ada yang ya itunya besar gitu ya. Ada yang bagiannya besar gitu ya, atau apa ya. Ada yang montok berotot apa gitu, ada yang itunya besar lah beberapa. Bisa juga ya kamu orangnya berisi gitu menurut dia ya, karena di sini dia ngerasa fulfillment sih sama kamu. Kamu kayaknya orangnya berisi kasih sayang denganmu, dia merasa berisi perhatian, berisi cinta dengan kamu ya, hidup dia terpenuhi ya. Mungkin kamu orangnya bisa membuat dia makmur, teratur gitu. Nih, stalker sejati kan orangnya suka stalking. Stalker sejati ya suka kepoin kamu.
dicek semua sosmed kamu, dicek sama akun-akun yang berkaitan dengan kamu. Mungkin dia cek akun keluarga kamu, akun saudaramu, dia cek akun temanmu, akun Marimarmu, akun Sergio-nya kamu, dicek semua. Ya kayak dia cari segala cara lah untuk bisa cari tahu kamu. Bagian dari perjalanan hidup. Jadi kamu tuh bagian dari perjalanan hidupnya. Bisa vice versa. Dia kayak gitu. Bisa juga gara-gara koneksi ini kamu semakin spiritual. Ya kalau gara-gara ada koneksi sama dia kamu bisa spiritual, ya itu tandanya dia bagian perjalanan hidup kamu kan. Begitu say. Oke? Ada yang risk, beresiko ya. Itu tadi aku bilang rumit lah, sensitif lah, ada yang lain lah, berbahaya say. Nah ada yang kayak gitu. Nah, ada karakter ya. Jadi kalau tentang big ego tadi aku rasa relate ya, berkaitan karakter. Kalau sudah karakter dia seperti itu, egoisnya, ya susah berubahnya. Makanya yang bisa mengubah dia ya dirinya sendiri. Sebenarnya begitu. Oke, kita lihat lagi. Nih, dia ngerasa apa ya, dia sekarang sadar kamu orang yang berharga di hidup dia. Nih, dia bolak-balik megang HP-nya. Bolak-balik ya, saya buka HP, lihat HP. Karena pengen banget komunikasi sama kamu, tapi saya bingung ngomongnya dari mana ya? Mulai dari mana? Bingung sendiri dia. Nggak karu-karuan ya. Makanya aku bilang tadi dia uring-uringan. Nih, beberapa bertopeng ya, fake, manipulatif, banyak manipulasinya. Mungkin dia pernah tidak apa adanya sama kamu, pernah manfaatkan kebaikanmu, sia-siakan kamu, ya itu. Terus orangnya nggak jujur ya. Ya orangnya tidak terbuka sih. Ini ada yang memendam perasaan sama kamu ya. Aku rasa ini kalau misalnya paling nggak 2 orang berarti itu kan bisa lebih ya. So, mungkin ada yang sukanya udah lama. Aku orang yang suka sama kamu dari dulu. Aku sayang sama kamu dari dulu. Ada yang gitu sih. Tapi nggak jujur ya. Nih. Orangnya apa ya? Dia ngerasa dia bisa bersikap dominan. Dia ngerasa perlu mengendalikan kamu, mengendalikan situasi. Dia ngerasa semua harus terjadi sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi hidup mana bisa kayak gitu ya say. Nggak bisa lah, itu namanya egois ya. Dia ngerasa dia bisa mengendalikan semuanya. Tapi ternyata ya udah, kamu kan juga bisa lepas dengan orang seperti ini. Dan disitulah dia tahu betapa berharganya kamu. Disitulah dia tahu kamu tuh harus diperjuangkan. Cie. Oke. Aku langsung ke huruf ya. Huruf di nama kamu atau dia, kalian, mereka, vice versa. Y, R, ada M, K, T, P, ada I, ada S, D, V, J, N, F, B, E, ada A, H, ada L. Oke, bulan spesial di sini bulan Mei, Januari, Maret, Oktober, September, Desember, April, Agustus. Zodiak dominan Virgo, Scorpio, Leo, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, dan Capricorn. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, pile 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tada. Ini ya, bestie pile 2. Jadi yang sering banget memantau kamu saat ini, aku ngerasa ini ada orang yang jauh ya, entah sudah menjauh lah, entah siapa ini yang menjauh, pokoknya kita jauh-jauhan.
atau ya kita sudah berjarak gitu ya. Beberapa ya ada sih yang berjarak. Terus ada juga yang kayak orangnya ini ngerasa kayak belum benar-benar selesai sama kamu ya. Mungkin dia ngerasa perasaan dia belum habis sama kamu, atau ya kita belum benar-benar berakhir. Aku masih pengen nantinya ke kamu lagi, aku masih pengen datang lagi. Nah, ya ada sih yang kayak gitu ya. Terus ada di sini orangnya yang dia tuh pasrah dengan hubungan kalian, dia pasrah dengan koneksi kalian. Ya mungkin apa ya, dia orangnya susah menghadapi masalah. Dia sulit gitu menyelesaikan masalah sama kamu gitu, say. Ribet juga ya. Oke, kita lihat dulu lah. Aku shuffle dari sini. Wah, dia pernah komunikasi intens dengan kamu, tapi kayaknya sekarang enggak lah ya. Ini tidak lancar lagi berkomunikasi. Ya kita udah nggak dekat lagi begitu. Terus dia nggak tahan lagi loh pengen bicara sama kamu, karena hidupnya berat banget hidup dia ketika nggak dekat kamu. Berat banget hidup dia ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Nih, dia sayang banget sama kamu ya. Ih, kok muncul sih kartu baper? Oke lah. Jadi fix ya, orangnya baperan, orangnya sensitif. Ya mungkin karena udah terbawa perasaan sih sama kamu ya. Dia mencintaimu nih. Dia sayang banget sama kamu, tapi dia pendam. Orangnya suka memendam ya. Semua yang dia rasakan dia pendam, dipendam aja terus. Gitu. Jadi ya saya sayang sama kamu, tapi saya diam. Saya mencintaimu, tapi saya diam. Saya kangen, saya rindu sama kamu, tapi saya diam. Atau ya kamu rasakan aja dari intuisi. Kita kan terkoneksi, jadi rasakan kata hatimu, dengar intuisimu. Pasti kamu tahu aku punya perasaan yang dalam sama kamu. Cie. Ini ada sih kayak ya kita cuma bisa telepati, cuma bisa kontak batin. Kita cuma bisa ngirim pesan dari batin ke batin. Contoh ya, saya kangen sama kamu, kamu rasakan gak itu? Saya rindu sama kamu, kamu ngerasa gak sih? Nah, kayak gitu. Ya gemoy banget ya. Ya orangnya tertutup sih kak ya. Orangnya tertutup, misterius. Orangnya dia punya banyak kekhawatiran, dia punya banyak ketakutan. Beberapa dari mereka takut mungkin karena ngerasa bersalah sama kamu, jadi malu ya. Bisa juga minder. Ada sih yang ngerasa aku ini tidak lebih dari kamu. Kamu tuh orangnya kan lebih positif, kamu orangnya lebih spiritual. Jadi aku ini apalah buat kamu. Aku cuma bisa memantau kamu ya. Terus ini tadi kan aku bilang hubungannya rumit, hubungannya sulit, berat ya. Ya ini karena mungkin ada pilihan lain, entah di pihak siapa, ini ada yang lain. Aku ngerasa ada kok pihak lain di sini. Jadi dia bingung banget dia harus kayak gimana. Dan ya dia takut lah, dia ngerasa khawatir. Jadi kalau ada di situasi seperti ini ya aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Atau ya aku belum bisa menjanjikan apa-apa buat kamu. Contoh, kamu pengen aku serius, kamu pengen aku memprioritaskan kamu, tapi aku belum bisa. Atau kamu pengen menjadi satu-satunya, atau kamu pengen aku komitmen hanya buat kamu. Ya, tapi aku belum bisa, ya. Beberapa dari mereka, dia tuh ya mungkin ada semacam pihak lain, tapi bisa juga ini kayak fokusnya yang lain kan gitu, kayak dia fokusnya mungkin tentang keuangan ya. Hidup dia ini kayaknya banyak masalah, banyak beban. Salah satunya dia ngerasa dia tuh punya banyak beban tanggung jawab, kayak dia masih mikirin keuangan, dia masih mikirin finansial, masih mikirin kerjaan
ya mungkin bermasalah kerjaannya. Jadi dia kayak ngerasa ya boro-boro gitu ya, berjuang buat kamu, berjuang untuk hidupku sendiri aja aku masih bingung gitu. Atau ya, apa sih yang bisa aku janjikan buat kamu, sedangkan aku sendiri aja aku nggak tahu masa depanku seperti apa. Nah, ada yang seperti itu ya. Bisa juga ya, aku nggak mau kamu terlalu berharap. Karena ya, aku pun nggak tahu bisa ngasih harapan atau tidak. Dia ngerasa gitu ya. Ini orang yang memendam ya. Aku memendam loh. Hanya Tuhan yang tahu. Aku sayang banget sama kamu. Ini gemes banget file 2. Ini pasti elemen baperan ini ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian apa ya? Ini kan bisa siapa aja ya? Kalau aku rasakan ya, ini lebih banyak orangnya daripada file 1 ya. Tadi kan file 1 sekitar berapa orang gitu? Paling nggak 2 orang gitu ya. Kalau file 3 ini, file 2 jauh lebih banyak. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kan file 1 tadi aku ngerasa ya paling nggak 2 orang gitu ya, 2 sosok itu file 1 ya. Tapi file 2 ini lebih banyak. Itu banyak banget orangnya. Ya, file 2 ini kayaknya lebih banyak orangnya yang sering banget memantau kamu. Jadi kalau banyak itu wah bisa 5 orang lah. Ada sih yang kayak paling enggak 4 gitu ya, 4 orang itu ada. Jadi kalau paling enggak 4 berarti bisa sampai 5 gitu say. Oke lah, fix memang ini lebih banyak orangnya ya yang mantau kamu saat ini. Kita lihat lagi. Terus aku ngerasa kalau ini ada lagi yang lain kan nggak hanya dia tuh. Nah, kalau bukan hanya dia dan ada yang lain lagi, itu yang memantau kamu sekarang itu memang kepo, memang penasaran sama hidup kamu, terutama keberhasilan hidup kamu. Jadi kayak ada yang memantau itu kayak udah sesukses apa kamu sekarang, kamu udah berhasil nggak di dalam kerjaanmu, atau ya tentang duit gitu, udah kayak gimana keuangan kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Bisa juga yang memantau kamu ini butuh kamu ya. Dia kayak butuh pertolongan kamu, butuh bantuan, butuh support, atau ya ada yang butuh uang ya. Semesta akan membawanya kembali. Berarti udah kenal orangnya ya. Nih, semesta akan membawanya kembali. Berarti ada yang mau kembali lagi. Kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak usah. Kalau mau ya silakan. Itu hak kamu kak ya. Perasaan yang terasa ilusi akan terlihat secara nyata, bukan sekedar fata morgana. Nah, ini berapa koneksi hantu. Aduh, kayaknya perasaan gue aja sih, say. Kayaknya gue ngehalu aja, say. Tapi ternyata ini dibilang, perasaan yang terasa ilusi itu sebenarnya akan terlihat secara nyata. Karena ini beberapa kalian ada koneksinya yang memang benar-benar nyata. Ya, emang sih kita ngerasanya kayak koneksi hantu, tindakannya sedikit banget, bahkan dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi di sini nanti semesta akan tunjukkan, memang kamu sama dia sebenar-benarnya terkoneksi secara nyata. Jadi beberapa itu bukan ilusi, bukan halusinasi ya, beberapa kalian. Tapi kalau kamu mau cek sendiri ya, personal reading lah. Ini kan energi banyak orang gitu kan. Nah, jadi kalau secara general gini, aku ngerasanya ya beberapa itu bukan ilusi ya. Koneksi kamu ada yang nyata. Begitu ya. Jadi kalau koneksi yang nyata ya berarti sama-sama sayang, sama-sama cinta. Oke. Lalu akan ada yang mengabdi padamu. Wah. Akan ada yang mengabdi sama kamu. Berarti ini ada yang kasihan ya. Ada yang sudah mulai baper sama kamu. Ada yang sudah mulai luluh hatinya sama kamu. Jadi ada yang ngerasa apa ya? Oh, begini sih. I see. I know. Ini lebih kayak ini berapa kalian? Misalnya ada yang menarik diri, menutup diri. Nah, kalau misalnya kamu tuh hilang dari peredaran mereka, kalau kamu tiba-tiba batasi diri dari dia, menutup diri dari dia atau mereka, jadi kayak ada yang merasa bersalah gitu sama kamu. Jadi kayak kasihan. Kalau misalnya nggak ada kabar ya tentang kamu,
Nanti kalau kamu kenapa-napa di sana gimana ya? Aku kan pengen tahu kamu tuh sehat nggak? Kamu baik-baik aja nggak? Nah, ada yang kayak gitu. Ini misalnya sih untuk beberapa kalian yang menutup diri. Jadi kan ada orang yang kayak tiba-tiba, kalau kamu menutup diri, apa kamu ada masalah? Apa kamu ada beban? Apa kamu sakit? Ya, jadi kayak kasihan gitu. Jadi kayak, ya ini, pengen mengabdi sama kamu. Kalau kamu kenapa-napa, ya biar aku datang. Kalau kamu gak bahagia, ya biar aku bahagiakan. Mau nggak? Gitu loh. Seseorang merasa bersalah ke kamu. Ini ya, aku udah bilang. Oke, ada yang merasa bersalah sih. Kelihatan orangnya sudah baper, kasihan ya. Kayak, kok bisa ya saya sakiti kamu saat itu? Ada yang kayak gitu ya. Nih, ada tentang hoki. Aku ngerasa ada yang ngerasa, apa ya, bersama kamu, dia hoki. Atau bersama kamu, kayaknya banyak berkah, banyak berkat gitu ya. Kan beberapa kalian, kamu tuh punya aura bagus ya. Beberapa kalian tuh kamu punya orang yang kayak dia ngerasanya bersama kamu ada hoki, bersama kamu ada berkah. Kayak ya hidupku pasti terpenuhi lah sama kamu. Ada yang rasa gitu ya. Nih, ada home. Home itu apa ya? Mungkin dia merasa kamu seperti rumah buat dia. Atau vice versa. Jadi seseorang di sini ngerasa kamu tuh kayak rumah buat aku. Ujungnya pasti aku ke kamu. Ujungnya pasti aku nyariin kamu. Aku berkelana kemana juga, aku sama ini, sama itu, tetap aja ujungnya aku nyari kamu. Stalking kamu lagi, kepoin kamu lagi, mau mantau kamu lagi. Ada yang gitu, ngerasa kayak, ya kamu adalah rumah, jadi aku kembali ke kamu. Aku pasti berpulang, berpulang. Ya aku pasti berpulang ke kamu, ujungnya. Ya pelabuhan terakhir aku kan pasti kamu, dia ngerasa gitu. Atau ya nanti dia capek kok nyari yang lebih baik tapi tetap aja ujungnya kamu. Ya mungkin yang rasa kamu yang terbaik ya gitu. Ini bisa juga orang rumah, ada yang memantau kamu, makanya aku bilang tadi banyak ya, entah 4 orang ini ya. Itu paling nggak segitu loh, bisa lebih ini say. Ada juga orang rumah ini ya keluarga, saudara, itu kayaknya ada ya, kepoin kamu, memantau kamu. Nih, ada orang yang suka menunda-nunda. Sebenarnya pengen banget sih. Halo, apa kabar? Pengen nanya kabarmu nih. Atau pengen tahu kondisimu. Kamu udah sukses nggak ya? Kamu udah berhasil nggak gitu. Tapi ditunda-tunda nanyainnya. Cuma bisa memantau kamu aja dulu. Oke, ini ada child tentang anak. Mungkin ada yang punya anak. Atau orangnya kekanak-kanakan. Ya, bisa juga. Ini orangnya dia kayaknya punya masa kecil nggak enak gitu, makanya ribet gitu ya. Contoh, ya kamu nggak tahu aja masa kecilku suram, jadi aku kayak gini, sangat tertutup, misterius. Aku tuh penakut, aku tuh nggak percaya diri. Ya masa kecilku nggak enak gitu. Ada sih yang seperti itu ya. Ini bisa juga apa ya? Dia lagi belajar bersikap dewasa, oke? Sekarang kemana? Kesini dulu. Oke, hampir lupa. Aku shuffle ya. Nah, ini baru saya omongin tadi ya. Ada yang minder, insecure. Aku insecure loh sama kamu. Aku ini apalah. Aku cuma pecahan botol. Aku cuma butiran debu. Ini bisa vice versa. Atau aku insecure karena malu. Aku punya kesalahan sama kamu. Jadi atut banget. Takut menghadapi kamu. Karena aku bersalah. Oke? Ada divine timing. Ada yang menunggu takdir. Ya gimana lah, ribet say. Berbahaya say. Atau ya gimana gitu. Ya nunggu takdir Tuhan aja. Kalau jodoh gak kemana. Cie. Nah ini aku bilang kan tadi ada jauh ya. Ada luar kota, ada luar negeri. Beberapa luar kota ya, luar negeri. Ya mungkin beda RT juga ada, beda kabupaten, beda kecamatan, beda provinsi. Yang jelas ada luar kota, luar negeri ya, beberapa. Rahasia yang akan terbongkar. Nah aku bilang orangnya suka mendam, suka nggak jujur, dia apa-apa dipendam. Aku tuh orangnya penuh dengan rahasia, hanya aku dan Tuhan yang tahu.
Nah, gitulah. Banyak rahasianya, ya. Oke. Aku shuffle dulu ini ya. Nih beberapa dealing sama teman ya. Aku ngerasanya ada juga teman kamu. Ini beberapa best friend ya. Pernah dekat banget ya. Entah memang teman-teman kamu atau memang ada teman dekat, sahabat atau apa ya. Kita pernah dekat lah. Walaupun aku nggak jelas, walaupun hubungan nggak jelas gitu, walaupun relasi biasa, yang penting kita pernah dekat aja. Tapi ya gitu. Aku hanya bisa memantau kamu saat ini, ya. Nih, dia sekarang apa ya, khawatir dengan kamu. Makanya tadi aku ada bilang ya, dia tuh kayak apa ya? Kalau kamu hilang kabar, kalau kamu tidak terlalu bersosialisasi, kalau kamu tidak terlalu bersosial media, aku cari tahu kabar kamu kemana gitu. Jadi kan aku khawatir, kan aku sayang ya sama kamu. Terus kalau kamu kenapa-napa di sana, kamu sakit, kamu ada masalah, kan aku bisa panik juga gitu. Ya ada yang secinta itu sama kamu. Cie. Atau gini sih, apa ya? Ya aku tahu kita susah bersama ya, sulit bersama. Tapi apa salahnya? Apa salahnya juga kan aku berteman baik sama kamu. Ada di sini kayak kita temenan aja ya, silaturahmi. Ya anggap aja kita kayak bersaudara. Karena aku nggak bisa jauh dari kamu. Apapun takdir kita ya, apa salahnya juga ya kalau kita silaturahmi terus. Nah, gitu sih. Oke. Jadi dia ngerasa dia tahu arti cinta itu sama kamu ya. Kamu tuh adalah miracle and blessings. Kamu adalah sesuatu yang spesial gitu, istimewa banget. Kamu tuh anugerah buat dia gitu. Dan dia ngerasa mungkin harus menunggu keajaiban ya, baru bisa bersama kamu. Dia menunggu keajaiban dari Tuhan. Oke? Oke, ini beberapa punya perbedaan. Ya, beberapa punya perbedaan apa gitu. Ya, beberapa beda karakter, beda latar belakang, keluarga. Ada kayaknya punya perbedaan, tapi dia berhasrat banget ya. Dia bergairah sama kamu. Dia ngerasa ya walaupun kita beda jarak, beda kota, beda negara, atau kita beda latar belakang kita, tapi ya aku sayang sama kamu. Itulah. Oke, aku langsung. Huruf di nama dia, mereka, atau kamu ya, kalian vice versa. Ada B, ada L, G, I, D, W, A, C, U. Ini ada X ya. X ini ada yang sudah lama. M, R, K, T, P, O, Z, S. Oke, bulan spesial. Oktober, April, Juli, Februari, September, November, Maret, Agustus ya. Zodiak dominan Cancer, Libra, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Leo, ada Pisces. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, pile 3 ya. Pilihan 3, kalian yang memilih ini, kartu ketiga. Cara. Oke, pile 3 ya. Yang sering banget memantau kamu. Aku ngerasa ini tuh orangnya senang banget sama kamu, ya. Dia merasa nyaman, merasa bahagia sama kamu. Dia ngerasa hidupnya sangat-sangat berwarna sama kamu. Ya mungkin ada yang kamu lakukan,
yang membuat dia happy, bahagia. Ya mungkin kamu memberikan kasih sayang, kamu memberikan ketulusan, ya. Kayaknya cuma kamu yang bisa memahami dia, mengerti dia. Ya gitu sih. Ya dia nyaman, dia bahagia sama kamu. Dan ini ada orangnya yang sudah kamu kenal. Ada yang sudah kenal lama banget ya. Mungkin aja sih beberapa orang, ya bisa beberapa orang, tapi kan salah satunya itu udah kamu kenal. Adalah yang kamu kenal banget. Kamu kenalnya dari zaman dulu gitu. Mungkin kamu kenal pas kamu masih kecil, pas masih sekolah, atau ya pas kita masih usia muda gitu. Ya kita kenal pas bocil gitu ya. Atau memang ini ada energi bocil ya, kekanak-kanakan gitu. Bisa aja dia tidak lebih dewasa daripada kamu. Tidak harus soal umur ya. Pokoknya dia kayak apa ya, dia tidak lebih dewasa aja secara karakter daripada kamu gitu. Ini ada juga yang sudah punya anak. Siapakah ini? Ada yang sudah punya anak. Dia memantau kamu saat ini. Bisa dia, bisa ada teman, ada keluarga, mungkin ada tante, ada om yang sudah punya anak, kepoin kita gitu, say. Mungkin ada siapa gitu, dia udah punya anak tapi memantau kita. Ada yang gitu ya. Bisa vice versa. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang sering memantau kamu. Tara, wah. Ini adalah kegemoyan yang meronta-ronta, besti. Nah, jadi Kak, aku ngerasa ini tuh ada tentang keluarga ya. Mungkin orangnya dia punya pengaruh tentang keluarga. Jadi mungkin kamu ngerasa kok dia tuh ada anehnya ya. Ini orangnya sebenarnya ada yang menyebalkan. Ada kok yang menyebalkan ya. Menguras energimu. Ngadepin dia tuh harus sabar. Kamu harus bersikap dewasa, harus bijak menghadapi orang kayak dia. Karena dia mungkin punya family issue. Dia bisa seaneh itu, dia bisa setoksik itu, mungkin karena didikan keluarganya. Ya, keluargaku membentuk aku kayak gini. Lingkunganku membentuk aku punya karakter kayak gini. Aku jadi egois, jadi cuek. Aku susah banget bersikap dewasa. Aku juga manipulatif ya. Aku bertopeng. Mungkin ini beberapa kayak ada kepala lain ya, beberapa. Gitu say. Jadi adalah tentang keluarga. Atau ada yang berkeluarga. Wah, ribet ya. Ada yang sudah punya keluarga gitu. Ribet jadinya. Jadi ya, aku kan hanya bisa denial ya. Aku hanya bisa menolak. Aku hanya bisa bertopeng. Seolah-olah aku tidak mencintaimu. Tapi aku cinta sama kamu. Atau ya, aku tahu ini sangat sulit. Nih, kalaupun aku melakukan ini dan itu, kayaknya susah banget hubungan ini berhasil. Jadi ya aku cuek. Aku kayak mengabaikan kamu. Tapi aku stres sendiri, jadi crazy, jadi ya gila sendiri lah. Karena ujung-ujungnya apa? Aku cari kamu lagi, aku cari tahu kamu lagi, aku kepoin kamu, stalking kamu. Ini dia rajin stalking kamu ya. Orang ini kayaknya tiap hari buka sosmed kamu. Kapan ya kamu membuka diri? Kapan ya kamu update? Ya kalau kamu nggak terlalu bersosial media, ya dia panik lah, dia emosi gitu. Apalagi kalau energi orang yang masih belum bisa bersikap dewasa, bisa marah-marah nggak jelas, tiba-tiba sensi nggak jelas, tiba-tiba ya barbar gitu. Dia bisa banting HP-nya kalau dia nggak tahu kabar kamu. Iya, aku ngerasa gitu loh. Kan ini ada energi yang kekanak-kanakan. Jadi impulsif gitu. Impulsif itu kan dia bisa ngelakuin sesuatu di luar nalar gitu. Tiba-tiba aja dia ngelakuin. Kayak contohnya ya, aku pengen lempar handphone ya aku pengen lempar gitu. Aku pengen banting HP ya aku pengen, ya mau gimana. Nah itu impulsif ya. Tanpa pikir panjang dia ngelakuin sesuatu yang sebenarnya ya itu karena keegoisan semata. Jadi gitu sih Kak. Dia ini ada juga rasa-rasa kesel gitu sama kamu. Emosi dia ini.
Kan beberapa kalian kamu nggak banyak membuka diri. Beberapa kalian kamu cuek juga sama dia. Kamu pun kayak, ngapain lagi sih meladeni drama-drama dengan orang seperti ini? Jadi kamu tidak terlalu membuka dirimu. Terus dia lihat-lihat sosmed kamu. Dia nggak dapat apa-apa gitu. Dia perhatikan sosial media kamu. Ini berapa kalian tidak membuka diri. Dia nggak bisa menebak kamu. Dia nggak bisa menebak kamu yang sebenarnya sekarang seperti apa. Jadi ya tiap hari tuh cari sosmed kamu ya Dora, gue cari sosmed lo ya Frankie gitu. Gue buka, wah nggak ada apa-apa yang gue dapet gitu. Lo nggak update atau ya gitu, ya lo nggak membuka diri di dunia maya. Begitu ya, pokoknya ini apa ya, aku ngerasa dia sebenarnya pengen banget mendekat sama kamu, tapi kayaknya pergerakannya lambat ya. Ini berapa kalian kayaknya pola pikir kamu, mindset kamu beda dengan dia. Mungkin kamu orangnya sudah spiritual, dia masih duniawi. Dia tuh orangnya masih ya seperti standar manusia lah. Kalau kamu kan, kamu mungkin udah kayak suhu ya. Beberapa kalian kamu tidak duniawi, kamu sangat spiritual. Jadi kamu sudah males meladeni orang-orang kayak gini. Jadi ya kamu kayak pasif ya, tapi dia kecarian kamu. Cuma lambat banget dia bergerak, lalat ya, orangnya lambat sih. Terus ini ada juga, ya itu sih ada keluarga ini ya, entah siapa ini. Mungkin ada saudara kamu ya, ada saudara kamu, tante, om, orang tua, sepupu, kakek, nenek atau siapa ya. Kayaknya ada sih bagian dari keluarga, saudara, itu memantau kamu juga sekarang. Kayak penasaran gitu. Penasaran ini lebih ke arah apa ya? Ya pengen tahu hidup kamu itu lebih dari mereka atau enggak gitu. Karena aku ngerasa di sini ada yang manipulatif gitu orangnya. Orangnya manipulasi. Jadi kalau misalnya ditahu nih, misalnya ada yang tahu, kayaknya hidup kamu lebih deh dari kami-kami ini. Berarti kamu bisa dimanfaatkan. Nah, ada yang kayak gitu. Bisa juga yang pengen memantau kondisi kamu. Kalau kamu hidupnya lebih baik dari kami-kami ini, kami iri, kami jealous, cemburu, itu ada. Bisa juga dia, kalau dia tahu kamu lebih bahagia, ya dia cemburu lah. Sensi, panik gitu. Ini berapa ada yang sudah menikah. Entah udah nikah ada, atau pernah menikah ada. Banyak ya. Bisa juga dia pengen loh menikah sama kamu ya. Ini beberapa sampai apa ya, dia ngayal gitu, sampai dia membayangkan, aku pengen loh kamu yang jadi istriku, aku pengen kamu yang jadi suamiku. Ada yang ngerasa gitu ya. Entah kamu keibuan, kamu kebapaan begitu ya, dia suka banget nih sama kamu. Oke. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersatu. Wah, berarti susah bersatunya. Kalau ada orang yang punya harapan kayak gitu, berarti ini konteksnya memang sulit bersatu. Entah karena apa, karena siapa, susah sih sebenarnya. Tapi aku berharap suatu saat kita bisa bersatu, ya. Ingin membangun kisah baru dengan kamu. Aku sudah menjadi jiwa baru. Aku yang sekarang bukanlah aku yang dulu. Wah, berarti ini ada kabar positif juga, kayak mungkin kamu ngerasa, dia tuh udah duniawi banget ya, atau dia masih duniawi. Dia kayaknya nggak sama nih pola pikirnya dengan aku. Tapi ini dibilang apa aja kan bisa terjadi ya. Sebenarnya ada seseorang yang mau menjadi jiwa baru, mau berubah menjadi lebih baik. Jadi ya aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Ya mudah-mudahan aku sekarang bisa berubah lebih baik untuk kamu. Atau ya gitu sih. Aku pengen membangun kisah baru sama kamu. Aku udah jadi jiwa baru sekarang. Aku yang sekarang bukan kayak aku yang dulu. Jadi mungkin bisa aja ada yang mau berubah. Dia udah ke-trigger mungkin ya. Udah kayak apa ya. Ini berapa mungkin ada dealing sama
Itu ada twin flame, ada yang mirip di sini, mirror ya. Beberapa dealing sama twin flame, jadi itu satu vibrasi ya, satu frekuensi. Jadi kalau kamu ke arah spiritual, bisa aja dia kayak kamu juga. Jadi kalau kamu ngelihat suatu saat, wah dia kok makin lama, makin ke sini kok makin ke sana. Enggak lah, maksudnya gini, dia kok makin kesini kok kayak aku ya gitu. Dia kok makin kesini kok kayak mau menjadi lebih positif ya kayak aku ya. Itu mirror kamu gitu kak, itu twin flame-mu. Mungkin ini twin flame yang akhirnya nanti positif gitu ya, kayak kamu mau menjadi manusia lebih baik, dia juga akan menjadi lebih baik. Nah itu intinya ya. Aku tidak hanya mencintaimu, tapi aku juga bergairah sama kamu. Wah. Jadi orangnya ini cinta sama kamu dan bergairah juga sama kamu. Bergairah ini bisa gairah seksual juga ada sama kamu. Bisa juga bergairah itu kayak, ya kalau sama kamu ya hidup aku jadi semangat. Aku semangat ngelakuin ini itu. Kalau nggak dekat kamu ya aku nggak semangat. Ada yang gitu ya. Kamu mood booster sih. Kamu support system ya. Bisa mensupport hidup dia menjadi lebih teratur, lebih makmur, itu ada. Mungkin kamu melihat aku seperti tidak melakukan apa-apa, tapi semesta tahu seberapa banyak energiku terkuras setiap hari memikirkan kamu. Wah, orangnya pasif ya, cuek. Ini ada yang cuek banget. Atau ya apalah yang aku bisa ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak berdaya begitu ya. Kamu ngelihat aku memang kayak aku nggak melakukan apa-apa, tapi Tuhan tahu kok seberapa banyak energiku tiap hari memikirkan kamu. Cie. Playing victim ya, ada orangnya playing victim. Playing victim itu orangnya susah introspeksi diri ya. Mungkin masih ada yang sulit ngoreksi diri gitu kan. Kamu bisa dealing dengan beberapa orang ini ya. Ya pile 3 ini bisa beberapa orang, nggak banyak banget sih, cuma ada beberapa orang. Jadi kalau beberapa orang itu ya mungkin ada yang arahnya ke positif, tapi ada juga yang ke arah negatif, kayak masih susah banget ngoreksi dirinya. Ada yang masih suka playing victim, atau ya saat itu dia seperti itu playing victim. Mungkin saat itu dia belum koreksi diri, tapi sekarang dia sudah mulai introspeksi diri ya. Ada workaholic. Orangnya sebenarnya lagi memikirkan pekerjaan ya, atau vice versa. Dia lagi mikirin kerjaannya, mungkin ada masalah. Atau ini ada tentang kerjaan. Pernah ada urusan kerja ya. Kan ini bisa teman kamu ya, bisa kawan. Nah kalau teman ini mungkin lebih kayak ada teman kerja, rekan bisnis, rekan belajar, atau ya kita pernah ada urusan bersama gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada yang punya perbedaan ya. Mungkin ini beberapa ada yang kayak lain ya, beberapa kayak misalnya perbedaan ini bisa kalian beda usia, ada yang beda karakter, beda status, mungkin ada beda suku, agama, ras, budaya ya. Kayaknya ada yang beberapa punya perbedaan gitu, atau beda keuangan ya. Aku ngerasanya ada beda aja begitu ya. Oke. Ini ada sains ya. Sains itu kayak berkaitan ilmu alam ya, ilmu alam semesta begitu ya. Jadi aku ngerasa ini bisa kayak orangnya berkaitan dengan alam. Bisa juga kayak ada yang smart ya, ada yang pintar. Bisa juga kayak ya kita kenalnya itu, kita koneksinya itu kayak mempelajari sesuatu ya. Entah kita lagi belajar apa, belajar tentang bagaimana interaksi energi di alam semesta begitu. Bisa juga kayak ya kayak kita mempelajari sesuatu aja di koneksi ini. Maksudnya apa ya? Ini nanti berujung apa ya? Begitu say. Oke, kita lihat lagi.
Nih, ada orangnya keren. Bisa dia keren atau kamu keren ya. Jadi kalau misalnya ini konteksnya dia keren, ya dia senang sama kamu. Walaupun ya dia ngerasa keren, sok keren, tapi kayak dia gemes banget sama kamu. Ini ada yang ngerasa kayak luar biasa bahagia kalau lihat kamu aja tuh senang. Ngelihat kamu semangat banget ngejalani hidup. Meskipun ada drama-drama sedikit-sedikit ya, tapi dia lebih kayak ngerasa lebih banyak sih positifnya kamu. Jadi dia nyaman, dia bahagia sama kamu. Bisa juga nih vice versa ya. Bisa kayak dia merasa kamu keren, kamu tuh keren banget. Dia ngerasa suka, ngerasa salut, bangga sama kamu. Atau memang ini ada cinta ya, ada rasa sayang. Jadi apa aja yang tentang kamu tuh keren aja gitu. Kayak ngelihat kamu di foto aja, dia ngerasa itu udah bahagianya luar biasa. Maksudnya ya, kalaupun kita sulit bersama, sulit untuk dekat lagi, tapi kayak aku ngebayangin wajahmu aja atau ngelihat fotomu aja, itu kayak langsung bikin aku bahagia, langsung semangat gitu. Ya karena kamu keren lah di matanya ya. Ini ada key itu kunci ya. Beberapa di antara mereka mungkin lagi mencari kunci ya. Kunci untuk koneksi kalian ini. Kira-kira solusinya apa ya? Karena ini kan ada yang sulit banget hubungannya ya. Bisa juga dia ngerasa kunci hatinya ada sama kamu. Jadi kamu yang bisa membuka hatinya gitu. Kan ini ada job tentang kerjaan. Orangnya lagi mikirin kerjaan sih. Atau kalian ini pernah ada urusan kerja. Oke, ada past, present, future. Berarti past itu mungkin ada juga orangnya dari masa lalu. Ada orang yang sudah berlalu. Present ya orangnya udah dikenal di masa sekarang. Future ya orangnya dari masa depan juga. Jadi ya ada yang baru, ada yang lama, ada yang fresh, ada masa lalu, itu ada. Jadi ya pilih aja. Mau yang mana gitu, say ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada tentang mobil ya. Mungkin ada yang pernah naik mobil bareng atau pengen naik mobil bareng sama kamu ya. Ada tentang mobil aja sini, ada tentang transportasi. Kayak aku ke kamu harus naik kendaraan begitu. Dan di sini memang ada energinya kekanak-kanakan. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak kasih sayang seorang ibu. Kamu kayak kasih sayang seorang ayah. Dia butuh kamu ini ya. Gitu, say. Ini ada juga yang memantau kamu memang orang tua ya. Kayaknya orang tuamu ada sama kamu atau enggak, orang tuamu tuh selalu memantau kamu. Apalagi beberapa waktu ini ya. Dan aku ngerasa di sini ada yang sering memantau kamu banget. Ini orangnya pengen mengenal kamu lebih dalam. Tapi dia orangnya slow, dia santai. Jadi kayak ya ngikutin air, mengalir aja. Mengalir seperti air, ngikutin arus gitu. Atau ya memang aku slow. Aku pelan-pelan banget, tapi aku perlahan kayak mau mempelajari kamu. Jadi dia ngerasa kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kayak udah kenal lama. Kamu kayak bukan orang asing, atau aku tuh punya koneksi apa sih sama kamu? Nah, coba kamu ajak dia lihat tarot ya. Coba kamu ajak lihat tarot supaya dia ngerti ini koneksi apa kamu sama dia. Ya beberapa twin flame ya. Nah, aku ngerasa orang ini pernah juga membatasi diri dari kamu. Dia pernah ya suka di zona nyaman, cari aman. Dia tuh orangnya kayak apa ya, bisa dibilang pernah bersembunyi dari perasaan ini. Tapi kamu juga bisa bersembunyi gitu. Dia bisa menarik dirinya, dia bisa juga membuat kamu menarik dirimu kan. Maksudnya ya udahlah, dia menarik diri, ya aku menarik diri. Akhirnya kayak ya dia ngerasa banget itu seperti men-trigger dia. Jadi ini kuat banget energi cerminan. Kamu membuat saya sadar bahwasanya ya saya tuh nggak boleh lari dari masalah. Saya tuh harus membereskan urusan sama kamu. Kalau ada unek-unek ya harusnya saya jujur, harusnya saya terbuka. Atau ya saya ngerasa kita harus membereskan urusan kita. Gitu. Jadi dia ngerasa gitu ya.
kayak apa ya, kalau dia belum bicara, kalau dia belum jujur, atau bahkan belum minta maaf, dia ngerasa hidupnya nggak tenang gitu. Atau ya kalau dia belum bicara dari hati ke hati sama kamu, dia kayak ngerasa kayak belum lega aja gitu. Jadi aku rasa orang ini masih mau ya muncul lagi di hidup kamu. Begitu. Oke? Sekarang aku kasih huruf dulu ya. Huruf. Mana nih? Bisa di nama kamu, dia, mereka, kalian, vice versa ya. Huruf S, D, T, A, C, P, M, G, R, H, K, I, B, E, J, ada N, F, L. Oke, bulan spesial ini ada bulan Januari, Juni, April, Desember. Ada Juli, November, Mei, Februari. Zodiak dominan Leo, Gemini, Aries, Pisces, Scorpio, Aquarius, Taurus, dan ada Cancer. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.